Selamat pagi, kembali bersama saya Pascal Tethol dalam Ruang Refleksi. Saudara semua, pagi ini saya ingin mengangkat sebuah tema visi pembinaan dalam dunia pendidikan. Yang saya maksudkan visi pembinaan adalah suatu pandangan dasar yang melandasi seluruh proses pendidikan, dan visi inilah yang mengarahkan gerakan dan corak pendampingan dan pembinaan, serta menunjukkan secara umum suatu orientasi menuju cita-cita bersama. Dalam sebuah visi tentu tersuratlah sejumlah prinsip dasar sekaligus sarana-sarana yang dibutuhkan, diupayakan. Dan ciri dari suatu visi pembinaan sangat ditentukan oleh semangat yang padanya seluruh proses kehidupan di sekolah dibangun. Saudara semua, saya mulai bicara tentang yang pertama, semangat dalam kehidupan dalam dunia pendidikan. Spiritualitas dalam dunia pendidikan yang saya maksudkan adalah cara khusus kita bersama menghayati dan melaksanakan apa yang Tuhan inginkan, apa yang negara inginkan, dan apa yang kita inginkan. Maka sesuai dengan intisari dari pesan Tuhan, cinta kasih menjadi hukum utama. Dia menjadi penggerak utama pelaksanaan kehidupan di sekolah. Semangat mencintai Tuhan dan sesama menjadi barometer evaluatif bagi pelaksanaan kehidupan di sekolah. Ekspresi inspiratif dari hukum utama ini tercermin dari tindakan konkret kita, yaitu kita selalu berpihak dan tanpa jarak dengan anak-anak yang kita didik. Sekaligus menjadi norma utama yang menjelma dalam pelayanan kita. Kita memposisikan diri kita menjadi saudara, menjadi pelayan dalam kasih. Perintah utama Tuhan, perintah kasih itu tentu di dalam dirinya mengandung tuntutan untuk kita menahan diri dan rela menderita, rela berkorban waktu, tenaga, pikiran bagi anak-anak kita. Esensi kasih dalam pelayanan adalah memberi tanpa berharap balasan. Terutama tentu memberi kehidupan dan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk hidup, berkembang, berbahagia. Bila kita sepakat bahwa kebahagiaan anak-anak kita, guru-guru kita adalah juga kebahagiaan kita, maka kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap hidup dan kebahagiaan mereka yang bersama kita dalam sekolah haruslah menjadi jiwa yang menghidupkan setiap langkah pelaksanaan kehidupan kita di sekolah. Konkretnya, melalui hidup, pelayanan, dedikasi kita, Tuhan dimuliakan dan dipuji, dan kebahagiaan peserta didik ditemukan dan dialami. Nah, ini kita bisa lihat ketika kemudian bersama seluruh anggota sekolah kita, para siswa, guru, tata usaha, kita rela berdamai satu dengan yang lain, kita rela bersatu hati untuk membangun kehidupan bersama. Karena itu, yang menjadi andalan kita adalah sikap rela memaafkan, rendah hati, tidak meremehkan sesama, dan menghargai hak-hak setiap orang. Ini menjadi kekuatan kita. Nah, dalam semangat hidup yang menjiwai seluruh proses pembinaan di sekolah, maka visi pembinaan itu bisa kita rumuskan. Yang pertama, sekolah sebagai wadah pendidikan seharusnya sebisa mungkin dalam seluruh proses pembinaan atau pendidikan menciptakan kesempatan bagi seluruh siswa, guru untuk mengembangkan kepribadiannya, untuk terus belajar mengembangkan. Berhati terbuka, mudah digerakkan oleh belas kasih, dan terlibat aktif untuk berpikir, bekerja sama, berkolaborasi untuk mensukseskan tujuan bersama. Yang kedua,
seluruh proses pendidikan sebisa mungkin ya menghidupkan dan menumbuh kembangkan dalam diri setiap peserta didik, dalam diri para guru, sikap turut berpikir dan terlibat secara bertanggung jawab terhadap pertumbuhan studi, hidup rohani, hidup sosial, hidup moral, dan kedisiplinan. Dan yang ketiga, seluruh proses pendidikan sebisa mungkin menciptakan kesempatan di mana setiap anggota dapat mengembangkan semangat untuk merasakan dan mengembangkan persaudaraan dalam setiap bentuknya. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka dalam konteks semangat, visi, tujuan itu kita bisa rumuskan. Yang pertama tentu tujuan kehidupan dalam dunia pendidikan membantu setiap anggota membatinkan dan mengekspresikan semangat nilai-nilai kemanusiaan. Ini tentu akan tercermin ketika kita saling melayani berdasarkan kasih. Yang kedua, membantu setiap anggota, siswa, guru, tata usaha, memperdalam dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, menumbuhkan dan meningkatkan hidup studi, serta menghangatkan terus relasi kasih sebagai saudara satu bagi yang lain. Dan yang ketiga, membantu setiap anggota, siswa, guru, untuk dengan sadar, tahu, dan mau bersikap terbuka kepada pimpinan, kepada teman, kepada siswa, ya, kepada orang tua. Idealnya, setiap anggota dibina untuk terbiasa berdialog, menyatakan kemauan baiknya, menjadi sahabat yang setia dalam kasih, rela mendengarkan, dan terbuka terhadap nasihat dan bimbingan, serta tentu rela mengampuni. Saudara semua, kalau ini kita perhatikan, saya merasa kecerdasan itu diletakkan di atas nilai-nilai dasar sebagai manusia. Dan saya pikir benar kasih yang mencerdaskan. Semoga kita semua menginspirasi di tengah-tengah keterbatasan manusiawi kita. Saya merasa bersama orang lain, teristimewa bersama Tuhan, kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang di samping kita. Tuhan memberkati.